Baik, yuk kita akan lanjutkan tentang materi yang selanjutnya. Tentang apa di situ? Evaluasi kebijakan ekonomi. Kita akan melanjutkan tentang evaluasi kebijakan ekonomi. Evaluasi yang selanjutnya yaitu evaluasi dampak jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang itu karena biasanya lebih dari 1 tahun. Ya, evaluasi jangka panjang. Baik. Evaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan ekonomi ialah langkah penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya memberikan manfaat sesaat tetapi juga berkelanjutan. Jadi karena manfaatnya itu berkelanjutan, bukan hanya sesaat saja. Jika apa? Jika evaluasi dampak jangka panjang. Pada tahap ini berkelanjutan kebijakan dinilai termasuk dampaknya terhadap lingkungan sosial dan juga alam. Jadi karena dampaknya itu bisa terhadap lingkungan sosial dan juga alam. Kebijakan yang berkelanjutan harus mampu memberikan solusi yang bertahan lama dan menghindari masalah di masa depan. Dengan demikian dampak jangka panjang kebijakan harus dievaluasi secara komprehensif untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut akan tetap relevan dan bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Jadi karena setiap kebijakan itu yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi itu harus dievaluasi. Terlebih-lebih nanti apa? Evaluasi untuk dampaknya jangka panjang. Contohnya salah satu contohnya misalkan apa di situ? Mengurangi pengangguran. Bagaimana caranya? Membuka lowongan pekerja. Itu yang berkaitan dengan apa? Dengan dampak kebijakan ekonomi. Meningkatkan yang namanya kewirausahaan. Wirausaha yang punya perusahaan yang besar-besar dibangun apa yang terjadi? Menyerap tenaga kerja. Mengurangi pengangguran dan mengurangi pengangguran. Oleh sebab itu apa yang terjadi? Maka berdirinya perusahaan itu bisa lebih dari 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan yang mencapai 30 tahun. Ada. Jadi perlu dievaluasi. Ya. Jadi gunanya apa? Gunanya evaluasi dampak jangka panjang yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi. Yang pertama apa di situ? Sustainabilitas. Menilai apakah kebijakan memberikan solusi jangka panjang atau hanya manfaat jangka pendek. Nah, jadi apa di situ? Sustainabilitas apa di situ? Mengevaluasi apakah dampaknya bersifat jangka panjang dan juga jangka pendek. Yang kedua, dampak sosial dan juga lingkungan. Memeriksa efek kebijakan terhadap aspek sosial dan juga lingkungan. Jadi karena setiap kebijakan ekonomi itu berdampak terhadap kehidupan sosial dan juga lingkungan. Coba dampaknya misalkan kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan sosial apa? Dampak kemiskinan. Mengurangi kemiskinan. Setiap kebijakan ekonomi misalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kewirausahaan, maka apa yang terjadi di situ? Bisa mengurangi pengangguran, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Kalau pendapatan masyarakat meningkat, bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan? Yaitu bukan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Itu dampak sosial. Jadi karena kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi itu sangat bermanfaat sekali dalam hal apa di situ terhadap aspek sosial dan juga lingkungan. Ya, lingkungan. Coba berikan salah satu contohnya bagaimana lingkungan. Memberikan bantuan sosial. Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, memberikan bantuan beasiswa misalkan. Ya, memberikan bantuan. Maka sudah termasuk kepada faktor-faktor lingkungan tersebut.
Dan juga di sini jika membangun yang namanya perusahaan bagaimana? Harus memperhatikan lingkungan, keramahan lingkungan. Tahu nggak keramahan lingkungan? Jangan membuang limbah sembarangan di lingkungan masyarakat. Berbahaya enggak? Oleh sebab itu maka setiap kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan lingkungan itu harus kita perhatikan ya. Terutama dalam keamanan lingkungan dan juga kebersihan harus kita perhatikan. Terus yang selanjutnya setelah evaluasi dampak jangka panjang selanjutnya adalah rekomendasi dan penyesuaian. Setelah melakukan evaluasi mendalam, langkah berikutnya rekomendasi ialah mengembangkan rekomendasi untuk memperbaiki atau menyesuaikan kebijakan yang ada. Rekomendasi ini apa? Didasarkan pada hasil analisis dan evaluasi sebelumnya. Di sini pembuat kebijakan merumuskan strategi baru yang mungkin lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Penyesuaian kebijakan yang didasarkan pada evaluasi yang cermat akan membantu meningkatkan efektivitas kebijakan di masa mendatang. Jadi itu karena manfaat dari kita mengevaluasi dari setiap kebijakan ekonomi yang dibuat. Betul nggak? Sehingga apa di situ? Meningkatkan efektivitas kebijakan di masa mendatang. Ada yang namanya apa di sini? Rekomendasi dan juga penyesuaian. Hal-hal poin penting yang selanjutnya di sini berkaitan dengan rekomendasi dan penyesuaian. Yang pertama pengembangan kebijakan. Coba isinya apa di situ? Berdasarkan hasil evaluasi, mengembangkan rekomendasi untuk memperbaiki atau menyesuaikan kebijakan. Jadi karena di sini setiap kebijakan yang dibuat itu harus dievaluasi dan juga harus dikembangkan dan diperbaiki dan juga menyesuaikan dengan kebijakan yang sebelumnya. Strategi implementasi, merencanakan strategi untuk implementasi perubahan kebijakan. Ya, jadi itu karena yang berkaitan dengan apa di situ dengan evaluasi kebijakan ekonomi. Coba dibaca dulu, Fit. Coba dibaca. Nomor berapa, Pak? Halaman 53 nomor 7. Laporan dan umpan balik. 7. Laporan dan umpan balik. Proses evaluasi kebijakan ekonomi harus diselesaikan dengan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Laporan ini tidak hanya untuk dokumentasi internal, tetapi juga untuk memberikan informasi kepada semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Umpan balik dari berbagai pihak seperti sektor bisnis, masyarakat, dan institusi sangat penting untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok. Umpan balik ini juga berfungsi sebagai dasar untuk penyesuaian lebih lanjut dan peningkatan kebijakan di masa depan. Cukup ya. Jadi materi yang selanjutnya apa di situ? Laporan dan juga umpan balik. Proses evaluasi kebijakan ekonomi harus diselesaikan dengan pelaporan yang transparan dan akuntabel. Jadi setiap kebijakan itu yang dibuat itu apa? Dievaluasi, ya. Dan harus diselesaikan dengan pelaporan yang transparan. Coba. Nah, di sini yang dimaksud dengan transparan apa? Transparan itu terbuka. Jadi setiap pelaporan kebijakan ekonomi yang dievaluasi itu harus transparan, harus dilaporkan secara transparan. Yang kedua, dan akuntabel. Apa itu akuntabel? Bertanggung jawab. Jadi setiap apa yang ditulis, setiap apa yang dilaporkan di dalam kebijakan ekonomi tersebut harus bertanggung jawab, harus dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini tidak hanya untuk dokumentasi internal, tetapi juga untuk memberikan informasi kepada semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Jadi setiap laporan yang dilaporkan kepada masyarakat itu, kepada para pemangku kepentingan itu banyak sekali. Coba siapa saja misalkan pemangku kepentingan, ya
yaitu para investor, para pihak-pihak yang terlibat di dalam kebijakan ekonomi dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam memberikan dana. Ya. Dan juga masyarakat juga harus tahu. Dan sebab itu apa di situ? Maka harus dilaporkan ke semua pemangku kepentingan di sini. Umpan balik dari berbagai pihak seperti sektor bisnis, masyarakat, dan institusi sangat penting untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi berbagai pihak. Jadi setiap pelaporan itu karena yang dilaporkan kepada masyarakat dan juga kepada pemangku kepentingan itu harus apa di situ? Harus memberikan pandangan kepada masyarakat bahwasanya laporan itu memang benar-benar bisa dipertanggungjawab dan juga transparan. Ya. Terbuka. Tidak ada laporan yang ditutup. Umpan balik ini juga berfungsi sebagai dasar untuk penyesuaian lebih lanjut dan peningkatan kebijakan di masa depan. Karena di sini pelaporan yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan itu memang apa di situ sangat penting sekali. Sebagai apa di sini pentingnya? Sebagai dasar untuk penyesuaian lebih lanjut dan peningkatan kebijakan di masa depan atau di masa mendatang. Bisa begitu ya. Jadi cukup seperti itu ya. Nah, jadi sudah saya jelaskan itu mulai dari tadi sudah saya jelaskan, semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin. Coba sebelum kita pulang, coba saya tanya jawab dulu kepada kalian ya. Iya. Tanya dulu. Tolong dijawab pertanyaan saya. Coba sebutkan pertanyaan saya.